Nasib buruk menghampiri skuad Garuda asuhan Sintayong jelang babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tiga pilar penting yang merupakan pemain abrok timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan Ivar Jenner dipastikan gagal memperkuat timnas merah putih di matchday pertama dan kedua. Ketiga pemain tersebut masih dibekap cedera. Terkonfirmasi, klub KMSKD Inze, klub yang dibela Marcelino Ferdinand di Liga 2 Belgia, atau Challenger Pro League melalui pelatihnya Mark Brosjean, mengatakan cedera hamstring pemain 19 tahun itu semakin memburuk pasca mengikuti training camp timnas Indonesia jelang babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino membutuhkan istirahat dan masa pemulihan beberapa pekan ke depan. Sementara Elkan Bagot mengalami hal serupa. Bek jangkung timnas Indonesia itu mengalami cedera punggung setelah memperkuat timnas merah putih pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cedera Elkan Bagot tersebut membuatnya harus menepi dan dipastikan gagal memperkuat Ipswich Town menghadapi Fulham di babak 16 besar Piala Liga Inggris Carabao Cup 2023/24 pada Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan bagi Ivar Jenner, diketahui saat ini kondisinya belum memungkinkan pasca terkena cedera saat mengikuti latihan di klubnya Jong FC Utrecht. Kondisi tersebut membuat pemain gelandang timnas Indonesia itu gagal membela timnas Indonesia saat melakoni babak playoff kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi Brunei di 2 leg. Hingga saat ini, menjelang babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada tanggal 16 November atau 2 pekan ke depan, gelandang 19 tahun itu diketahui masih belum pulih dari cederanya. Pasalnya, pemain tersebut belum pernah diturunkan lagi bersama Jong Utrecht hingga memasuki pekan ke-10 Eerste Divisi Belanda. Di tempat terpisah, melirik dari program jangka pendek proses naturalisasi timnas Indonesia senior. Melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan proses naturalisasi JIZS dan Nathan Chuaon diupayakan rampung sebelum matchday ketiga timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut membuat potensi kedua pemain keturunan asal Belanda itu memungkinkan belum bergabung pada matchday pertama dan kedua kualifikasi dan gelaran FIFA Matchday November tahun 2023. Untuk JIZS dan Nathan sedang kami usahakan untuk bisa bermain pada Maret tahun depan, kata Erick Thohir kepada awak media di Jakarta pada tanggal 26 November lalu. Meski tanpa JIZS dan Nathan Chu, pada November, Erick Thohir menegaskan PSSI serius mempersiapkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa berkas naturalisasi JIZS dan Nathan Chuaon telah melewati proses dari Badan Intelijen Negara dan Sekretariat Negara. Kini berkas kedua pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut berada di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Itu artinya, langkah Nathan Chu dan JIZS untuk mengenakan seragam Garuda Indonesia sudah memasuki 80%. Berkas yang masuk ke DPR selanjutnya dibawa ke sidang DPR untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dari hasil sidang dan persetujuan DPR, berkas naturalisasi pemain itu akan diajukan ke Presiden RI untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia seutuhnya. Kabar datang dari klub Liga 2 Korea, K-League 2. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong secara resmi ditunjuk sebagai penasehat klub Korea Selatan, Songnam FC. Kepastian bergabungnya pelatih timnas Indonesia itu disampaikan oleh Songnam FC melalui akun resmi media sosial klub mereka. Merujuk pada tugas dan peran Sintayong di klub penghuni papan tengah Liga Korea 2 itu, pelatih timnas Garuda Indonesia mengkonfirmasi bahwa ia selama bertugas di Songnam. Sintayong mengungkapkan bahwa dirinya hanya memberikan saran dan pemikiran untuk manajemen di klub. Di mata pelatih timnas Indonesia itu, Songnam FC bukanlah tim asing bagi dirinya. Pasalnya, Songnam FC merupakan klub yang pernah dibela STY selama 12 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 1992 hingga 2004 silam. Dengan mengantarkan Songnam FC meraih 6 gelar K-League dan 1 gelar Piala FA Korea Selatan,
serta raih 1 trofi Asian Club Championship dan 1 trofi Asian Super Cup. Di sisi kepelatihan, Sintayong melatih Songnam FC selama 4 musim, yakni di musim 2008 hingga musim 2012, dengan torehan 1 gelar Liga Champions Asia, dan 1 trofi Piala FA Korea Selatan. Sahabat bola nasional, dimanapun Anda berada, Station